Hari pagi bersinar lagi, itu pertanda masih ada harapan untuk meraih cita-cita dan harapan. Kini saat berbagi beragam informasi pada teman dan handai tolan. Inilah nuansa Blitar Mahardika. Oke, selamat pagi Sobat Mahardika. Halo, bahagia sekali rasanya Ica Puspita bisa kembali hadir menyapa. Assalamualaikum semuanya. Tadi pagi di awal perjumpaan Nuansa Blitar, Ica sudah menyampaikan kepada Sobat Mahardika semuanya kalau pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan orang-orang hebat, bersama dengan narasumber-narasumber yang keren, dokter-dokter muda keren ya dari ID Kota Blitar. Di mana hari ini kalau kemarin-kemarin kita juga sudah sempat berbincang juga dengan ID di mana waktu itu ada Dokter Cinta dan juga Bapak Sekda. Kali ini untuk studio Mahardika FM juga kedatangan narasumber-narasumber atau dokter-dokter muda keren yang siap berbagi informasi untuk Sobat Mahardika semuanya. Dan hari ini kita akan berbincang terkait dengan mengenal stroke lebih dekat, karena seperti yang kita tahu sekarang ini kalau berdasarkan informasi ya yang saya Ica baca di beberapa media sosial, baik itu di Instagram kemudian juga di media-media kayak website yang ada gitu ya Sobat Mahardika, ini rata-rata stroke ini ternyata tidak hanya menyerang mereka-mereka yang berusia 50 ke atas atau mereka-mereka yang udah sepuh ya Sobat, tapi justru sekarang ini yang menjadi PR mungkin ya, ada banyak sekali generasi muda yang kena. Nah ini mungkin bisa menjadi apa ya, kewaspadaan untuk kita semuanya yang masih muda-muda ini Sobat Mahardika, supaya bagaimana sih caranya, mungkin nanti kita akan bertanya langsung gitu cara-caranya supaya nanti kita bisa terhindar sama yang namanya stroke ini gimana gitu. Dan kita pada pagi hari ini sudah hadir ada yang siap untuk bersama dengan kita semuanya, ada Dr. Wara Anung Anindita. Beliau ini adalah dokter umum. Kita sapa dulu beliau. Selamat pagi, assalamualaikum dokter. Selamat pagi Mbak Ica. Waalaikumsalam. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sehat. Nih kayaknya auranya positif banget ya Mbak Ica ya. Semangat nih harus saya. Dong, harus ya. Walaupun di tanggal 29 ini menuju ke akhir bulan itu tetap harus semangat ya Dok ya. Termasuk dokter ini juga harus shining, glowing gitu ya. Kudu. Iya, kudu Mbak ya. Cewek ya Mbak ya. Wajib ya, wajib. Oke deh. Kemudian juga saya ingin menyapa untuk berikutnya, ini juga ada dokter muda kita. Beliau ini dokter spesialis neurologi atau saraf. Ada dokter Afif Kaisa Wafi M Biomed SPN. Selamat pagi, assalamualaikum dok. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ica, apa kabar? Alhamdulillah dok, sehat juga ya dok? Alhamdulillah, ini kalau semangat pagi. Saya nanti mau bertanya kalau saraf ini nanti saya mau tanya-tanya tentang boleh. tentang persarapan ya. Boleh. Persarapan loh Pak maksudnya ya dok. Persarapan. Gitu, ya. Jadi Saraf beda ya, Mbak, ya, bukan sarap ya. Bukan ya. Karena kalau orang Jawa itu kan biasanya ngomongin saraf itu sarap gitu, berarti sarapan ya. Oke deh, di kesempatan kali ini memang spesial sekali. Tadi saya juga sudah sempat informasikan kepada teman-teman juga, kepada Sobat Mahardika semuanya, kalau pagi hari ini kita kan mau ngomongin stroke gitu ya dok. Jadi sebenarnya kalau mau ngomongin stroke itu kita tuh mesti mulai dari mana sih dokter Wara? Nah, ngomongin tentang stroke ya Mbak ya. Sebelumnya mungkin saya mau opening dikit ya Mbak ya. Pagi ini tuh kita ada podcast Pedas ya. Pedas itu podcast edukasi ID Kota Blitar untuk masyarakat cerdas. Yes. Nah, di sini kita disupport juga sama ketua ID kita. Pagi ini ada di Mahardika FM ini Dr. Herlin. Terima kasih dokter telah support kita. Nah, kali ini tuh kita bahas tentang stroke. Kena stroke itu nggak bahaya bahaya ya pasti ya. Iya. Bahaya banget. Iya, bahaya banget. Nah, kita bahas stroke ini karena pagi ini memperingati Hari Stroke Sedunia Mbak Ica. Nah, pas banget ya. Pas banget hari ini. Jadi memang sengaja kita podcastnya tanggal 29 Oktober ini. Sebenarnya saya di sini menemani Dokter Afif aja ya dong.
Saya juga menemani dokter-dokter Iya, saya di semua sini ini. moderator sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya, kita ngobrol santai aja ini pagi ini ya. Nah, untuk stroke itu kita harus tahu itu apa ini stroke itu apa, dia penyakit berbahaya atau tidak, pastinya berbahaya Mbak Ica ya. Suatu penyakit kegawat daruratan yang timbulnya itu mendadak. Begitu ya Dokter Afif ya? Ya betul. Untuk stroke sendiri itu bagaimana Dokter Afif? Itu penyakit apa? Lalu seberapa bahayakah? Karena sering juga kita dapatkan ya Dok ya di rumah sakit ya Dok ya. Baik. Ya. Jadi gini Mbak Ica dan Dokter Wara. Jadi kita dari definisi dulu ya. Ya, Jadi stroke betul, itu adalah suatu kondisi penyakit di mana muncul beberapa gejala-gejala klinis pada seseorang, pada pasien yang terjadi secara mendadak. Jadi kata kunci pertama adalah mendadak, akut mendadak. Itu yang pertama. Yang kedua, berkembang secara cepat dan bertahan lebih dari 24 jam atau dapat menyebabkan kematian yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah di otak. Jadi itu kata kuncinya adalah akut, mendadak, lebih dari 24 jam atau bisa menyebabkan kematian dan dia disebabkan oleh gangguan pembuluh darah. Nah, kenapa kok sebegitu pentingnya kita memperingati sampai ada hari stroke sedunia itu ya? Jadi ternyata secara angka di seluruh dunia itu ada sekitar 12,2 juta kasus baru stroke per tahunnya di seluruh dunia. Jadi 12,2 juta kasus baru stroke sedunia itu dalam setiap tahunnya. Atau ada juga sumber yang menyatakan dalam setiap 3 detik itu ada satu pasien baru yang terkena stroke. Kita sudah ngobrol berapa menit tadi ini ya? Aduh. Nah, 3 detik satu 3 detik satu Secara pasien baru. internasional Ya, di secara dunia. internasional. Ya, dan karena angkanya sangat tinggi itu tadi, jadi sampai seluruh dunia itu memperingati Hari Stroke Sedunia itu supaya apa? Supaya kita semua sama-sama aware, sama-sama sadar bahwasanya memang stroke ini adalah penyakit yang berbahaya seperti itu. Secara definisi seperti itu, Dokter Jadi Wan. kalau boleh dibilang sih dia tuh sebenarnya bukan yang bagaimana gitu ya. Kalau misalkan kanker itu kan kelihatan ya Dok. Iya, iya. Tapi kalau stroke ini kadang tidak terlihat, tetapi dia langsung menyerang ke bagian inti-inti. Betul. Jadi tadi itu kata kuncinya karena memang mendadak. Jadi kita nggak ada yang Tidak ada nggak gejala tidak sebelumnya ada gejala gitu. sama sekali terus tiba-tiba terkena stroke seperti itu. Jadi karena sangat mendadak dan sangat mematikan itu, jadi akhirnya kita harus sama-sama aware. Kita sebagai dokter juga harus edukasi kepada masyarakat bahwasanya penyakit ini itu sangat berbahaya seperti itu. Dan stroke ini menjadi penyebab kematian kedua. Ya, penyebab kematian kedua di seluruh dunia, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia setelah sakit jantung. Jadi nomor 1 penyakit jantung, nomor 2 adalah stroke, penyebab kematian. Dan selain itu, stroke juga menjadi penyebab disabilitas atau kecacatan nomor 1 di seluruh dunia. Jadi selain penyebab kematian juga penyebab kecacatan seperti itu. Jadi selain berbahaya mengancam nyawa, juga bisa berbahaya kita jadi bisa cacat seumur hidup seperti itu. Jadi itu yang harus kita waspadai sama-sama. Sebentar ya Dokter Wara, saya ingin nanyain ini kata-kata bisa cacat seumur hidup. Jadi misalkan nih awalnya normal, kemudian nanti dia kena, misalkan nih amit-amit kena stroke, ini bisa cacat dan tidak bisa disembuhkan Dok memang? Nah, kalau masalah itu nanti memang tergantung banyak faktor Mbak Ija ya. Jadi tidak hanya tidak bisa disamaratakan general, bisa semua pasien stroke pasti cacat, tidak bisa disamaratakan. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk nanti kita bahas itu adalah seberapa cepat pasien datang ke rumah sakit. Itu juga sangat pengaruh. Jadi semakin cepat pasien itu meminta pertolongan ke rumah sakit, semakin cepat ditangani, maka semakin banyak sel otak yang kita selamatkan, sehingga angka kecacatan itu kita bisa tekan seminimal mungkin seperti itu. Kemudian juga faktor yang lain, misal usia, terus kemudian faktor resiko yang ada, apakah bisa terkontrol dengan bagus atau tidak, kemudian juga rehabilitasinya gimana. Jadi memang banyak faktor, nggak bisa kita langsung judge ketika stroke pasti cacat, nggak bisa. Jadi tergantung banyak faktor. Cuma memang ya itu, jadi kita harus tetap edukasi pada pasien bahwasanya stroke ini juga masih bisa menyebabkan kecacatan seperti itu. Menarik ya Mbak Ica ya. Jadi kata kuncinya nih sebenarnya mendadak ya, lebih dari 24 jam dan adanya gangguan suplai pembuluh darah ke otak ya, suplai oksigen ya. Nah, ini tadi sempat membahas tentang faktor resiko tadi ya Dokter. Faktor resiko ya Mbak ya. Ini aku mau Kadang nanyain itu. kadang kan orang-orang tuh
bingung kenapa orang tuanya atau neneknya itu bisa stroke. Apa karena darah tinggi tapi katanya nggak pernah ya. Terus apa karena gula darahnya tinggi gitu. Betul. Sebenarnya faktornya itu banyak. Pasti ada faktor yang bisa dicegah dan juga yang mungkin sulit dicegah ya, yang tidak dapat dimodifikasi gitu ya. Nah, kita tanya ke pakarnya ya, Dokter Langsung. Afif ya. Gimana Betul, dokter? betul. Ini kadang itu pasien atau keluarga pasien tuh bertanya gitu, kenapa nih orang tua saya atau keluarga saya ini kena stroke? Padahal dulunya tuh sepertinya tekanan darahnya terkontrol atau Aman-aman bagaimana? aja. Mungkin ada faktor lain ya, kan banyak ya penyebabnya ya. Baik, sebelum kita ke faktor risiko mungkin saya jelaskan dulu jenis stroke ya. Jadi stroke itu secara umum ada dua. Jadi ada stroke sumbatan dan stroke pendarahan. Jadi semuanya memang menyebabkan gangguan dari pembuluh darah di otak. Jadi kalau sumbatan itu pembuluh darahnya dia tersumbat, biasanya paling sering tersumbat oleh karena ada tumpukan kolesterol di situ ya, tumpukan kolesterol terus bekuan darah di situ yang menyebabkan aliran darah jadi tidak lancar. Sama kayak kalau misalnya Mbak Ica di rumah siram-siram bunga tuh pakai selang itu aja, selang air itu kalau dia selangnya tersumbat maka aliran airnya kan dia kan jadi lebih lambat. Jadi aliran darah ke otak jadi tersumbat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah stroke pendarahan. Kalau stroke pendarahan itu pembuluh darahnya dia pecah sehingga darahnya keluar, sama seperti kalau kita luka kena pisau gitu ya, darahnya keluar sama. Jadi kalau di otak, kalau stroke pendarahan itu pembuluh darahnya dia pecah akhirnya darahnya keluar dari situ, jadi menyebabkan pendesakan di dalam otaknya. Jadi ada dua secara umum seperti itu ya. Nah, faktor resikonya apa saja? Tadi sudah disebutkan sama Dokter Wara juga, ada yang faktor resiko yang bisa diubah dan faktor resiko yang tidak bisa diubah. Yang mungkin kita bahas yang tidak bisa diubah dulu ya. Jadi yang pertama adalah usia. Dikatakan beberapa sumber itu usia lebih dari 55 tahun. Itu juga meningkatkan resiko terjadinya stroke. Tapi akhir-akhir ini memang kalau kita lihat realita fakta di lapangan itu bergeser Mbak Ica. Jadi bergeser usia-usia terkena stroke itu mulai bahkan lebih muda, anak-anak muda juga sudah ada yang betul, kena. ada 20, 25, 22 juga sudah ada. Kemudian jenis kelamin pria itu juga menjadi salah satu faktor resiko. Jadi saya mungkin ya. Jadi Mbak saya Ica juga kita perempuan ya, Mbak, faktor ya? resiko juga ini ternyata terkena stroke. Kenapa itu. dok? Ada beberapa sumber mengatakan itu terkait dengan faktor hormonal. Jadi kalau wanita terutama masih usia produktif itu dia masih terlindungi dengan hormon estrogen dan progesteron yang selama ini. Nanti setelah menopause, nah itu biasanya sama antara laki-laki dan perempuan. Faktornya sama. Seperti itu. Kemudian ada juga faktor ras, terutama ras hitam, itu juga lebih beresiko. Kemudian ada genetik, jadi misal bapak ibunya pernah terkena stroke, maka anak dan keturunannya itu juga punya resiko lebih tinggi terkena stroke dibandingkan masyarakat awam lainnya, seperti itu. Kemudian ada riwayat stroke sebelumnya. Nah, yang justru yang paling penting itu adalah faktor resiko yang bisa kita ubah. Kenapa? Dengan kita mengontrol faktor resiko ini, kita bisa mencegah stroke itu sendiri. Ya, itu ada banyak. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi. Ya. Permasalahannya adalah tekanan darah tinggi ini seringkali tidak ada gejala. Jadi pasiennya, oh enggak, saya nggak pernah sakit apa-apa dok, nggak pernah sakit apa-apa, nggak ada pernah keluhan apa-apa kayak gitu. Ternyata selama ini dia tidak sadar bahwasanya tekanan darahnya sudah 200 gitu. Tapi pasiennya baik-baik saja, nggak ada keluhan apa-apa seperti itu. Jadi merasa nggak ada sakit dok, saya nggak pernah ada sakit apa-apa kayak gitu. Tapi ternyata selama ini dia tekanan darah tinggi tapi tidak sadar. Itu sering sekali. Jadi pasien mengeluhnya nggak ada sakit apa-apa kayak gitu. Tapi ketika di rumah sakit kita cek tekanannya 210, 220 seperti itu. Kemudian obesitas atau berat badan berlebih itu juga menjadi salah satu faktor resiko terkenanya stroke. Kemudian gula darah yang tinggi atau diabetes, kemudian kolesterol yang tinggi, kemudian merokok ya, kemudian konsumsi alkohol, sama yang terakhir ini adalah kaum mager. Jadi sedentary lifestyle ini ya, jadi aktivitas yang kurang itu juga menjadi salah satu faktor resiko terkena stroke juga. Jadi kan zaman sekarang itu kan semua akses gampang ya, Mbak Ica dan Wara. Jadi Tinggal iya, jadi kita butuh beli apa gitu tinggal pakai HP online, tinggal pakai pilih toko ojek hijau atau online. Nah, betul. betul ya. Meningkatkan angka kemageran ya Mbak Ica ya. Semakin kita mager, semakin beresiko terkena stroke ya. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak boleh jadi kaum mageran, jadi tetap harus olahraga teratur seperti itu. seimbang ya. Betul. Aktivitas fisik dan juga non fisik harus seimbang Ya, begitu ya dok ya. betul. Oke, Termasuk polusi udara itu juga menjadi salah satu faktor resiko juga seperti itu. Tapi kalau polusi udara ini lebih, maksudnya kalau secara persentase gitu dok, ini berapa sih kalau untuk menjadi faktor Ini ya resiko? saya bacakan nih
Ya, jadi kalau peningkatan tekanan darah itu menjadi 56% resiko stroke. Kalau obesitas 24%, kalau diabetes itu 20%. Kemudian pola makan yang buruk tadi belum saya sebut ya, itu 31%. Sekarang kan banyak nih makanan cepat saji ya, jadi dietnya tidak seimbang ya. Sayur-sayurannya kurang, buah-buahannya kurang, isinya cuma nasi sama ayam fried chicken gitu kan. Ya, itu kan juga artinya secara nutrisi juga dia juga jelek ya. Iya. Kemudian kolesterol tinggi 10%, kemudian polusi udara 20% loh. Jadi lumayan juga. Seperti itu. Merokok 18%, konsumsi alkohol 6%, dan aktivitas fisik yang kurang 2%. Dok, itu tadi kan disebutkan apa namanya untuk pola makan yang nggak sehat. Ya. Saya ini suka sekali makan sambal. Ini gimana dok? Gimana dok? Kalau sambal sih sebenarnya tidak langsung berpengaruh ke stroke-nya ya. Biasanya kalau sambal itu yang paling pengaruh nanti lambungnya. Kalau lambungnya tidak kuat, maka dia akan meningkatkan asam lambung dan menyebabkan nyeri di lambungnya seperti itu. Mungkin sedikit menambahkan, kalau misalnya sambal itu cara mengolahnya mungkin ya Mbak ya. Kan Oke. biasanya kan minyaknya yang banyak gitu ya. betul. Kadang kan ada yang dikasih minyak banyak. Betul, jadi Enak tapi ya Mbak ya. Nah, nanti itu yang naik kolesterolnya. Nah Gitu itu ya? jadi faktor resiko yang besar juga ya untuk stroke ya. jadi kalau kolesterol naik ini juga menjadi faktor resikonya untuk Betul. Karena yang menyumbat pembuluh darah di otak itu tumpukan kolesterol yang tertumpuk di situ. Terutama kolesterol yang jahat namanya kolesterol LDL. Gitu. Jadi kolesterol itu ada macam-macam lagi ya, ada yang baik, ada yang jahat gitu. Iya. Jadi yang tertumpuk, yang menyumbat pembuluh darah itu ya kolesterol tadi itu. Ya, gitu. Kayak manusia ya, ada yang baik, ada yang jahat ya dok. Iya. Kita- Obes tadi juga ya dok ya. Betul. Obes, berat badan berlebih, obesitas seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang nggak apa-apa gendut yang penting sehat itu salah ya. Kan banyak ya Mbak ya kadang tuh Betul, kalau betul. misalkan orang-orang yang udah obesitas kayak bilang nggak apa-apa gendut yang penting sehat. Padahal dia memang tidak cek kontrol kesehatan rutin seperti itu. Dan sebenarnya kalau ngomongin masalah mohon maaf overweight ini kita bukan mau membuli ya, tapi kita melihatnya adalah dari sisi kesehatan. Kesehatannya. Betul. Setidaknya punya semangat untuk menurunkan berat badan, terus diet seimbang gitu. Oke. Keren sekali ya. Jadi ada beberapa faktor resiko tadi sudah disampaikan sama Dokter Afif. Ini memang sangat apa ya? Ini yang mungkin juga dari Sobat Mahardika semuanya banyak yang belum apa ya, mungkin tahu tapi belum mengerti secara pasti gitu ya di pagi hari ini. Terima kasih loh dokter sudah menyampaikan, keren sekali loh. Ini apalagi untuk saya ini anak-anak muda, apa namanya, saya masih bilang masih saya muda ya? Masih muda dong, mohon Oh, iya, maaf, iya. kita masih 25 plus. Sama ya Mbak ya, kita Sama. satu umur ya Mbak ya. Masih seumuran. Oke dokter Wara, gimana nih lanjutannya? Nah, tadi sudah dijelaskan sama Dokter Afif ya Mbak ya. Jadi ada faktor-faktor yang bisa diubah ke depannya biar nanti ke depannya tidak terkena stroke. Ada juga yang memang menjadi faktor resiko yang sulit diubah. Misalkan kayak usia di atas 55 tapi muda pun masih bisa terkena stroke ya. Mungkin bisa terkena stroke gitu. Nah, stroke itu pas tadi kan sempat dibilang Dokter Afif ya, ada stroke penyumbatan sama ada stroke perdarahan karena pembuluh darahnya itu pecah gitu. Nah, itu Mbak Ica itu gejalanya itu berbeda, Mbak. Mungkin kita tanya ke Dokter Afif ya, Mbak ya. Langsung ya. Langsung Oke. gimana nih gejala-gejala stroke nih, Dokter? Iya, baik. Jadi kita bahas secara umum dulu ya. Jadi kita punya slogan yang kita selalu dengungkan kepada masyarakat itu dari Kementerian Kesehatan maupun juga dari Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi. Itu adalah slogannya adalah segera ke RS. Jadi itu adalah singkatan. Jadi se-nya itu adalah senyum tidak simetris. Jadi kalau tersenyum dia merot istilahnya. Jadi harusnya kan kalau kanan kiri sama nih. Nah, ini kalau dia kena stroke dia ada yang jatuh satu sisi seperti itu ya. Terus kemudian bisa juga pasien tiba-tiba tersedak tidak bisa menelan juga bisa. Terus yang kedua adalah G, kan segera ke RS ya. G itu adalah gerak separuh tubuh melemah. Jadi lumpuh separuh badan, bisa kanan bisa kiri yang terjadi secara mendadak. Itu juga salah satu tanda utama dari terkenanya gejala stroke. Kemudian R, ini adalah bicara pelo atau tidak bisa bicara secara mendadak. Jadi tiba-tiba kok ngomongnya jadi cadel ya kayak gitu, terus bilang ular jadi ular gitu ya gitu. Terus kemudian Cadel, atau pelo malah ya. nggak bisa ngomong, pasien cuma diem aja, diajak ngomong dia ngerti maksudnya tapi tidak bisa jawab tuh, nggak bisa ngungkapkan
perasaannya. Nah, itu juga salah satu gejala stroke. Kemudian yang itu adalah kebas atau kesemutan separuh tubuh. Jadi ada juga yang gejalanya adalah kayak geringgingan ya, bahasa ininya geringgingan, tapi di separuh tubuh nih, dari tangan kanan sampai separuh tubuh sampai kaki kanan, seperti itu, mendadak tiba-tiba seperti itu. Kemudian R-nya adalah rabun atau pandangan kabur tiba-tiba. Kemudian S yang terakhir adalah sakit kepala yang hebat atau pusing berputar yang hebat secara mendadak, itu juga bisa menjadi salah satu gejala stroke. Jadi kalau kita singkat adalah segera ke RS. Harapannya apa dengan seperti itu? Pasien segera ke rumah sakit, jangan ditunda-tunda. Nah, kalau terkait tadi ya, kan Dokter Wara pertanyaannya kalau stroke sumbatan gejalanya apa, stroke pendarahan gejalanya apa. Kalau secara umum ya, kalau stroke sumbatan itu memang biasanya memang pasiennya itu gejalanya seperti tadi yang saya sampaikan tadi, lemas paruh badan, bicaranya pilu mendadak, tapi tidak ada tanda penekanan di otaknya, jadi nggak ada sakit kepala, tidak ada, kesadarannya biasanya masih bagus seperti itu ya secara umum ya. Tapi kalau pendarahan itu biasanya lebih berat lagi, jadi pasiennya di kepala hebat, muntah-muntah sampai nggak sadar seperti itu. Nah, itu yang biasanya itu stroke yang pendarahan seperti itu, yang mengancam nyawa sekali, itu yang pendarahan biasanya seperti itu. Cuma ya tentu nanti setiap pasien akan punya karakteristik beda-beda ya, jadi nggak selalu sama, tapi secara umum seperti itu. Harus selalu diobservasi ya. Betul, masing-masing iya. ya. Karena sekali lagi kalau boleh dibilang ini stroke ini bukan penyakit yang pasti ya, Dok. Karena maksudnya dia bisa menjalar, nggak cuman misalkan ini kayak di yang awalnya perot, ini tadi perot, tapi dia nanti bisa menyerang ke yang lainnya gitu. Bisa. Jadi harus diobservasi. Jadi tidak menutup kemungkinan dalam observasi itu dalam hari kedua, hari ketiga gejalanya menambah juga bisa, bertambah berat juga bisa. Jadi makanya harus dibawa ke rumah sakit, dirawat dengan baik seperti itu. Tapi bisa sembuh ya, Dok? Bisa. Nah, ini yang menjadi penyemangat untuk mereka-mereka yang atau beliau-beliau yang saat ini kena ya. Jadi nggak perlu takut karena asalkan penanganannya seperti apa, Dok? Betul. Jadi stroke ini makanya tadi saya tekankan adalah segera ke rumah sakit ya. Jadi memang gejala seminimal apapun, gejala sekecil apapun segera ke rumah sakit. Jadi jangan ditunda-tunda karena selama ini Mbak ya. Jadi yang kita temui di lapangan tuh pasien sudah ada gejala 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu seperti itu. Ada bahkan sudah seminggu yang lalu baru ke rumah sakit. Nah, itu artinya sudah sangat terlambat sekali. Padahal kalau pasien stroke itu harus segera ke rumah sakit saat itu juga. Bahkan kita punya golden period itu 4,5 jam. Itu sudah harus sampai ke rumah sakit. Supaya apa? Supaya semakin kita cepat kita tangani, maka prognosis itu apa ya? Bahasa awamnya adalah angka kesembuhan. Ya, angka kesembuhannya itu dia semakin baik seperti itu. Jadi kalau pasiennya terlambat ke rumah sakit, ya otomatis sel-sel otaknya itu sudah banyak yang tidak bisa kita selamatkan. Jadi kita punya slogan itu time is brain. Jadi waktu itu adalah otak itu sendiri. Jadi semakin kita bisa datang ke rumah sakit semakin awal, maka kita bisa menyelamatkan otaknya. Kayak gitu. Pokoknya berarti yang harus kita waspadai pokoknya kalau ada segera ke RS itu tadi ya. Ya, betul. Segera ke rumah sakit. Sekecil apapun gejalanya. Kadang pasien kan, maaf ya Mbak Ica dan Dokter Wara, kadang itu kan pasien agak menggampangkan, betul, menggampangkan. Enggak mungkin ini gitu. Lemes gitu aja kok nggak apa-apa, paling gitu. Kayak gitu. Biasanya itu kalau nggak ada nyeri kepala, nggak ada muntah-muntah, itu biasanya nggak ke rumah sakit tuh. Baru besoknya kok nggak membaik ya baru ke rumah sakit. Nah, itu sudah terlambat. Jadi artinya sel otaknya sudah terlanjur mati seperti itu. Sebagai dokter IGD juga seperti itu ya Mbak ya. Saya juga kayak pasien itu datang itu mungkin kelemahan ekstremitas atau kelemahan sisi tubuhnya itu udah dari 2 hari lalu baru ke IGD, baru ke rumah sakit kayak gitu, karena kurang aware, kurang perhatian terhadap kesehatan diri pasien itu sendiri sebenarnya ya. Kecuali kalau misalkan ada muntah-muntah hebat terus nyeri kepala gitu, biasanya pasien cepet kan. Tapi kalau misalkan masih pelo sedikit, kadang ada yang masih di rumah, besok aja deh ke rumah sakit, besok aja ke rumah sakit kayak gitu Mbak Ica. Menarik ya tadi singkatannya ya, gejalanya segera ke RS ya. Nah mungkin ini nanti akan bisa disosialisasikan ke masyarakat ya terkait dengan segera ke RS ini, karena sekali lagi untuk masyarakat mungkin ini masih awam dengan gejala-gejala yang maksudnya awam itu artinya ini nggak mungkin mengarah ke sana. Ini denial ya Mbak ya. Ini kayaknya aman-aman cuma orang, aku nggak pernah ngapain kok gitu. Aku nggak apa-apa kok, aku nggak
kalau kolesterol aku aman, apa kemudian darah tinggi aku juga nggak pernah gitu ya. Tapi sekali lagi karena ini bisa menyerang siapa saja dan faktor resikonya ini kita juga nggak tahu dia dapat yang mana Ya, gitu betul, ya Dok ya. ya. Jadi segera saja kalau misalkan sekali lagi ini harus benar-benar kita waspada dengan segera ke RS itu tadi ya, faktor-faktor apa namanya gejala-gejala. Betul. Atau mungkin Dokter Afif mau nambahin lagi. Sebenarnya yang paling penting tadi itu ya. Jadi selain kita bisa menangani sejak awal supaya kita mencegah pasien itu jatuh dalam kondisi kematian, juga kita bisa mencegah jangka panjangnya supaya pasien tidak cacat seperti itu. Jadi tadi sudah kita sebut di awal ya, stroke itu penyebab kecacatan utama di seluruh dunia. Tapi kalau kita bisa tangani pasien secara dini, secara awal kita harus tangani, kita selamatkan otaknya, maka angka kecacatan itu kita bisa tekan seminimal mungkin. Jadi pasien bisa beraktivitas kembali seperti orang normal, walaupun memang harus tetap kontrol faktor risiko secara jangka panjang seperti itu. Oke, baik. Mohon izin ini Dokter Woro dan juga Dokter Afif, ini ada yang bertanya di nomor kami dari 5077. Ada Bu Ani di Kelampok. Selamat pagi, izin bertanya Dok, untuk serangan stroke kedua itu apakah bisa sembuh total? Ya. Oh ya, tadi belum disebutkan ya. Nanti untuk penanya ada Door prize. Door prize. Oh ya, kita ada door prize. Nanti dicatat aja Mbak ya Bu Ani betul. ya. Jadi Sobat Mahardika semuanya sampai lupa nih karena ini sudah sepaneng dengan yang namanya stroke ya. Jadi untuk Sobat Mahardika semuanya, para netizen netiwati yang saat ini sedang mendengarkan, silahkan untuk bisa bergabung bersama dengan Ica, bersama dengan Dokter Afif dan juga Dokter Woro untuk bisa bergabung lewat 085 719 959 959 atau lewat langsung di YouTube ya. Lewat di YouTube langsung sekarang tanya-tanya aja karena ada 5 hadiah menarik yang akan disediakan dari ID Kota Blitar buat penanya terbaik di kesempatan kali ini ya. Jadi silakan cus gitu. Kita balik lagi ke sini ya, Dok. ya. Jadi tanya tadi adalah apakah kalau stroke serangan kedua itu bisa pulih 100% gitu ya? Betul. Ya, jadi gini, ya tentu kita harus periksa dulu, Mbak Ica. Jadi nggak bisa kita jawab langsung di saat ini. Jadi kita harus tentukan dulu. Pertama, stroke yang pertama itu kapan ya, kemudian yang dulu itu stroke-nya apa, pendarahan atau sumbatan, kemudian seberapa luas terkena stroke-nya. Jadi stroke itu macam-macam. Jadi ada yang sumbatannya kecil, hanya kena otaknya kecil, itu ya gejalanya ringan. Kalau ada yang otaknya luas ya gejalanya lumayan agak berat ya. Terus kemudian setelah serangan stroke yang dulu itu apakah pasien sudah pulih betulan atau belum, seperti itu ya. Maksudnya apakah sudah pulih 100% baru kena stroke lagi atau belum pulih banget terus kena stroke lagi, itu pasti lain. Jadi pasti akan jangka panjang pasti akan lain. Jadi kalau dia belum pulih betul terus sudah kena stroke lagi, maka kemungkinan besarnya dia akan terjadi kecacatan lagi seperti itu ya. Jadi untuk pulih 100% memang akan sulit. Tapi kalau dia mungkin dulunya sudah pulih 100%, sudah kuat semua ya, tangan kakinya sudah kuat, tidak ada bicara pilon, tidak ada apa-apa, terus jangka panjang setelah sekian tahun kemudian ternyata kena stroke lagi, dan mungkin stroke yang sekarang itu juga tidak terlalu besar seperti itu, yaitu kemungkinan akan bisa pulih lagi juga tinggi sih seperti itu ya. Cuma memang banyak faktor yang lain juga, jadi tidak bisa kita kita samaratakan ya. Jadi misal faktor resikonya, jadi apakah selama ini mungkin tekanan darahnya sudah betul-betul dikontrol atau belum. Jadi kan setelah stroke itu yang paling penting harus mengontrol faktor resiko. Jadi kalau punya tekanan darah harus dikontrol tekanan darahnya, jangan tinggi ya, harus minum obat, harus pola hidupnya juga harus betul, kemudian makannya juga harus dijaga. Terus kalau memang ada gula darah tinggi juga gula darahnya harus diobati seperti itu ya, dan faktor-faktor yang lain yang saya sebutkan tadi itu termasuk merokok, harus berhenti merokok dan sebagainya. Tapi kalau selama dari stroke yang pertama sampai sekarang nggak dikontrol faktor resikonya, maka kerusakan pembuluh darah itu kan jalan terus nih. Ya, itu juga pengaruh. Nanti kalau dia stroke ulang, maka perbaikan otaknya juga akan terganggu juga karena selama ini faktor resiko tidak dikontrol dengan bagus. Jadi ya tergantung tadi faktornya. Jadi memang ya lebih baik periksa dulu. Jadi diperiksa dulu, diteliti sama dokternya seperti apa itu. Jadi intinya memang harus, kalau boleh dibilang pengobatannya itu harus rutin dan telaten serta disiplin gitu. Betul. Iya benar Mbak Ica, biar nggak ada serangan kedua. Bahkan Betul. serangan ketiga itu bisa juga ya Dok ya. Serangan ketiga dan selanjutnya itu bisa. Ada yang sampai 10 kali juga ada. Aduh, menakutkan ya. Aduh, tapi kalau sejauh ini pasien yang maksudnya dihandle sama Dokter Afif ini sejauh ini Dok, Ya. itu paling banyak didominasi untuk usia berapa Dok? Usia rata-rata sih
kurang lebih 50 sampai 60 tahunan ya, rata-rata itu yang paling banyak. Ya ada sih yang kurang dari itu, sekitar 40-an juga ada, cuma lebih jarang. Seperti itu, sekitar usia itu. Dan memang sebagian besar memang sumbatan sih, sesuai dengan data juga sekitar 70% itu kan memang stroke sumbatan, sisanya 30% stroke pendarahan. Seperti itu. Oke, Dok, ini ada lagi yang bertanya, apakah di Blitar ini ada terapis untuk yang sudah kena stroke? Ini tulisannya stroke. Ya, kalau pengalaman dari teman-teman saya yang kena stroke, kebanyakan kurang tidur yang memicu terjadinya stroke. Apa benar? Pertanyaan jadi dua ini. Pertanyaan lagi, tanya lagi. Nggak, ini ada tanya beda orang. Oh, beda orang. Yang pertama terapis itu maksudnya fisioterapi ya. Iya, jadi mungkin untuk mungkin, perbaikan ya. Jadi stroke itu kan tentu penanganannya kan enggak cuma obat aja ya. Jadi dari awal pasti kita preventif dulu. Bagaimanapun kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau dari awal kita sudah tahu nih, wah aku punya hipertensi, aku harus hati-hati nih, aku harus minum obat teratur, menjaga pola makan, makanan harus dijaga. Nah, itu maka dia bisa mencegah stroke. Kemudian kalau sudah terkena stroke maka harus kuratif, tadi yang saya sampaikan, segera ke rumah sakit supaya kita tangani. Kemudian setelah itu baru dia rehabilitatif. Jadi untuk kelumpuhannya, kerusakan tadi yang kekurangan motoriknya tadi itu kita bisa rehabilitasi dengan namanya fisioterapi. Dibantu dengan fisioterapi banyak sekali sih. Kalau layanan fisioterapi hampir di semua rumah sakit insya Allah ada layanan fisioterapi. Jadi bisa kita gunakan itu fasilitasnya di Kota Blitar insya Allah sudah lengkap sih untuk fisioterapi, hampir di semua rumah sakit ada. Ada ya, Ada. Aman. Aman. Jadi ini Bapak Albana untuk terapis yang di Kota Blitar ini semuanya aman. Nah, kalau kebanyakan kurang tidur tadi, Dok, Nah, itu seperti berita yang viral ini beberapa akhir ini ya, Mbak ya. Usia muda, kurang tidur, terus terjadi stroke perdarahan itu, Dok. Itu kan banyak tuh viral lewat di Instagram. Jadi mahasiswa gitu ya. belajar saking dengan riang gembiranya, dengan semangatnya untuk menuju dan meraih cum laude mungkin. Padahal ada faktor lain juga. Tapi kan kalau misalkan judulnya itu pasti biar bikin Bombastik kita bombastik, gitu. kurang Bener tidur, gak sih? stroke gitu. Ya, Aku jadi takut loh, Dok, nanti kalau mengalami insomnia nanti nanti selesai podcast ini malah stres ya nanti ya. Oh, Dok, aku sudah stres sekarang. Ya Allah. Duh, nanti aku harus Istirahat. banyak-banyak ngobrol sama Dokter Afif ini. Gimana Dokter, Ya, silakan. jadi gini aja. Jadi sekalian kita sebutkan aja ya. Gimana sih mencegah stroke itu? Kita ada satu slogan lagi nih yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan juga. Itu adalah cerdik. Apa itu cerdik? Yang pertama adalah C, itu adalah cek kesehatan secara rutin. Jadi kita harus cek kesehatan untuk apa? Supaya kita tahu apakah kita punya faktor resiko atau tidak. Tadi yang sudah disebutkan dari tekanan darah, gula darah, obesitas dan sebagainya. Kemudian yang E adalah enyahkan asap rokok. Jadi harus mau nggak mau berhenti merokok. Ya. Jadi kemudian yang ketiga R adalah rajin aktivitas fisik. Jadi sudah kita sebut bahwasanya kaum mager, ya kurang olahraga, kurang bergerak, hanya leha-leha rebahan, kaum rebahan itu juga harus dikurangi. Kemudian D adalah diet seimbang. Yang tadi terkait dengan makanan tadi ya, yang banyak fast food zaman sekarang. Ya. Kemudian yang I adalah istirahat cukup. Nah ini, yang mungkin berhubungan dengan pertanyaan tadi yang tidur tadi itu ya. Oke. Jadi istirahat cukup juga bisa menjadi pemicu terkenanya stroke. Cuma Kurang memang istirahat ya, cuma mungkin ada faktor resiko yang lain. Jadi dia tidak berdiri sendiri gitu maksudnya. Jadi mungkin sebelumnya dia juga sudah ngerokok mungkin ya. Kemudian mungkin selama ini punya tekanan darah tinggi yang tidak diketahui juga bisa, atau memang juga punya riwayat keluarga juga bisa saja. Jadi tidak menjadi faktor yang berdiri sendiri ya. Memang bisa mencetuskan juga kalau kita kurang tidur, maka hormon stres di dalam otak juga tinggi. Hormon stres yang tinggi itu juga bisa menyebabkan pembuluh darahnya menyempit tuh. Pembuluh darah sempit kan alirannya makin lambat, nanti lama-lama bisa juga terjadi stroke seperti itu. Kemudian juga yang terakhir adalah K, kan cerdik ya. K itu adalah kelola stres. Jadi stres juga bisa menjadi pengaruh. Tadi terkait dengan hormon tadi juga. Harus banyak-banyak healing ya. Betul. Bener Mbak Ica. Minggu loh Mbak ini Mbak. Tapi kalau healing itu kalau disertai tidak disertai dengan dompet tebal atau ATM tebal itu juga susah ya nih ya. Saling berhubungan sama dompet tebal ini Mbak ya kalau misalkan healing ya. Hari Minggu harusnya healing ya, malah bahas stroke nih. Bahas stroke makin pusing nggak Mbak Ica ini Mbak? Ya. Dok, ini ada juga pertanyaan. Rame ya ternyata nih. Ini pertanyaan keempat ya Mbak ya berarti ya? Iya, jadi ini memang sepertinya gitu. Sepertinya masyarakat ini kalau ngomongin stroke ini agak-agak setengah takut, setengah kayak saya tadi loh, wes stres duluan. Apa benar sih kalau kena stroke itu saat berkegiatan lebih berbahaya apabila terjadi
serangan stroke saat bangun tidur. Ini gimana maksudnya? Oh, maksudnya pas saat kerja dibandingkan pas saat bangun tidur itu lebih bahaya yang pas Yang kita mana? kerja. Oh, Gitu. ya, Benar itu kan nggak sih? anu ya. Jadi itu kalau itu nanti terkait dengan penyebab stroke-nya itu sendiri. Jadi stroke sumbatan itu kalau tadi kan ada dibagi dua tuh, sumbatan sama pendarahan. Ya, biasanya sih kalau yang terjadi saat bangun tidur itu adalah stroke sumbatan yang jenisnya trombosis. Artinya otaknya di pembuluh darah otaknya itu dia sudah ada tumpukan kolesterol yang mungkin sudah bertahun-tahun makin numpuk. Ketika suatu saat dia 100% numpuk jebret gitu, akhirnya dia pembuluh darahnya total berhenti, baru terkena stroke. Biasanya itu ketika bangun tidur kalau yang trombosis. Ada jenis stroke sumbatan yang lain yang namanya stroke emboli. Biasanya itu yang paling banyak sih berhubungan dengan kelainan jantung, gangguan irama jantung. Jadi terkait juga, jadi terkait dengan gangguan irama jantung, kemudian gagal jantung dan sebagainya yang menyebabkan aliran darah dari jantung itu kurang bagus, terbentuk gumpalan di sana. Gumpalan itu lepas masuk ke dalam otak, itu juga bisa. Nah, itu gejalanya memang biasanya lebih berat. Jadi sumbatannya lebih luas. Bisa otak kan ada otak kanan, ada otak kiri ya. Bisa sampai satu otak itu kena semua. Jadi sebelah kanan tuh kayak mati semua gitu juga bisa. Kemudian yang pada saat aktivitas juga bisa, yang paling sering terjadi stroke pendarahan itu biasanya terjadi pada saat aktivitas, pasien lagi kerja berat-beratnya, terus tiba-tiba nyeri kepala hebat, muntah-muntah nggak sadar. Nah itu biasanya stroke pendarahan yang memang lebih berbahaya seperti itu. Jadi tergantung jenis stroke-nya tadi itu. Macam-macam Iya. ya. Oke. Dok, ini ada pertanyaan lagi. Yang terakhir berarti ya Mbak ya. Udah habis bingkisannya, padahal saya pingin loh Semangat bingkisannya. semua ya Tapi ini kayaknya nggak ya, apa-apa, Sobat kita selesaikan aja dulu nanti apa namanya untuk yang mendapatkan door prize berarti nanti kita undi di akhir aja Oh, ya. iya. Maksudnya Oke. di off air nanti kita kasihkan langsung ya. Maksudnya adalah nanti kita WA satu-satu kita aja deh ya Dok ya. Nah ini ada yang bertanya di live YouTube. Ada Mbak Novi ini menanyakan, selamat pagi, izin bertanya dok, sering kesemutan pada tangan dan kaki setelah duduk lama dan bangun tidur, apakah masuk dalam gejala stroke awal ya? Kesemutan. Yang tadi disampaikan. Kesemutan ya. Kesemutan di Tangan dan Di kaki. tangan dan kaki setelah duduk lama dan bangun tidur. Oke, kalau stroke itu sendiri kesemutannya tuh biasanya separuh badan, Mbak. Jadi kalau cuman Ya, kalau cuma biasanya itu di pergelang di apa nih namanya? Di telapak tangan, Iya. telapak tangan kanan kiri kan kaki, itu biasanya penyebabnya di saraf perifer. Jadi ini Saraf perifer itu apa, agak jelasin Dok? dulu ya. Jadi gini, saraf tepi. Saraf tepi. Jadi sistem saraf itu ibaratnya kayak listrik PLN, Mbak Ica. Jadi kan kita punya generator listrik di pusat sana PLN-nya itu sama seperti itu. Jadi otak dan sumsum tulang belakang itu adalah generator listrik utamanya. Kemudian dari otak dan sumsum tulang itu keluar kabel-kabel yang banyak sampai ke ujung-ujung ini ada kabel sarafnya semua. Nah, itu nanti yang kita sebut saraf tepi itu yang di ujung-ujung ini tadi. Jadi yang sampai ke rumah-rumah, nyalakan lampu-lampu di rumah itu. Ya. Kalau yang kesemutan di telapak tangan dan kaki itu biasanya memang terjadi saraf tepi. Jadi bukan dari otaknya. Biasanya yang paling sering itu karena diabetes. Jadi diabetes itu, gula darah tinggi itu bisa menyebabkan kerusakan dari saraf-saraf di ujung-ujung tangan, ujung-ujung kaki, seperti itu yang paling sering yang menyebabkan. Jadi pasien diabetes itu termasuk kakinya jadi nggak kerasa, jadi mati rasa, kena paku, luka berdarah-darah itu nggak terasa kayak gitu. Bisa seperti itu, kena knalpot tiba-tiba luka aja, kok nggak kerasa apa-apa ya. Nah itu hati-hati, jangan-jangan dia diabetes. Selama ini nggak tahu, nggak pernah periksa, nggak ada keluhan apa-apa, cuma rasanya ke kakiku kok kayak nggak napak ya kayak gitu, geringan ya kayak gitu. Terus apa namanya, kenapa aku nggak kerasa, tiba-tiba sudah berdarah gitu. Itu jangan-jangan diabetes. Jadi tetap diterapkan cerdik tadi ya Mbak ya. Cek kesehatan rutin gitu. Tapi tentunya itu harus tetap ke dokter ya Iya, untuk harus mengetahui diperiksa ya. dulu apa. Tapi kalau sering habis itu selesai itu aman apa enggak sih dok? Atau gimana? Insya Allah sih aman. Maksudnya kalau yang tadi yang disampaikan siapa tadi penanya tadi itu, Mbak Novi. Mbak Novi itu memang Sering sering kesemutan. kesemutan juga bisa dari bangun tidur ya. Kan bangun tidur kan juga bisa karena apa? Habis duduk juga itu kan juga bisa karena ada ini sih kayak Tekanan di dari sarafnya saraf. di kaki itu juga bisa. Atau Jadi, salah tidurnya Iya, gitu ya, salah Dok. tidurnya juga bisa. Jadi ya Aman lah. aman, insya Allah bukan kondisi stroke, tapi tetap lebih Harus baik diperiksakan. Seperti itu. Diperiksakan. Oke, kemudian juga ada Mas Bagus yang menanyakan Wah rame ya dokter ya. cara merendahkan atau mengurangi faktor gejala stroke apa aja? Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk range umur yang muda sampai yang tua? Tadi sudah beberapa disampaikan, Ya. mungkin disampaikan Ya lagi intinya dikit adalah lah. hidup Sehat sehat ya. dan seimbang. Jadi ya
termasuk dari pola makan ya. Pola makan tuh bukan hanya ininya ya, maksudnya bukan hanya jenis makanannya, jadi ya termasuk makan yang teratur ya, jamnya teratur, kemudian jenis makanan yang dimakan juga harus seimbang, ada karbohidrat, ada sayurnya, ada protein, ada susu dan sebagainya. Kemudian juga aktivitas fisik juga harus cukup, olahraga. Jadi ada beberapa olahraga yang direkomendasikan sebenarnya untuk menghindari stroke, itu tergantung intensitasnya. Kalau olahraga ringan sedang itu bisa sampai 150 menit per minggu, artinya ya dibagi aja lah, terserah dibagi. Yang penting rutin ya, yang penting rutin. Jangan hari ini olahraga nge-gym berat sekali terus 1 bulan lagi kosong ya, itu Gitu juga ya, jelek ya. 150 menit per Jadi minggu ya itu juga olahraga. Jangan jadi kaum mager-mageran, jangan ngerokok. Nah ini penting. Aku tak pernah olahraga. Dok, kalau nggak pernah olahraga tapi aktivitas fisiknya lumayan gimana, Dok? Aktivitas fisiknya apa dulu? Udah Mbak Ica. Jalan. Padahal nggak pernah jalan. Kayak kerja sama olahraga tuh beda Beda. sebenarnya. Oh, beda Iya, ya, Dok? kalau olahraga itu kan kita fokus memang aktivitasnya hanya untuk tadi membakar Jadi kalori olahraga itu judulnya harus olahraga ya, Betul. Dok? Nggak Niatnya boleh. harus olahraga, nawa Nggak itu boleh, olahraga. nggak boleh kalau Anda bekerja tapi itu hitung-hitung olahraga. Iya, Nggak boleh kadang, ya. kadang orang tuh bilang gitu ya Mbak ya, kayak aku kerja keringetan, itu udah aku hitung olahraga aja gitu ya. boleh ya, Beda, sesuatu yang beda sebenarnya. Aku harus olahraga. Yang penting rutin Mbak Ica, jadi tidak perlu sangat berat tapi habis itu kosong gitu enggak ya. Jadi yang penting pelan-pelan aja, yang penting rutin, istiqomah. Seperti Minimal itu. jalan kayak jalan pagi. Boleh, nggak Jogging apa-apa, jogging, gitu ya, jalan pagi, boleh. senam, boleh aja. Yoga, ala-ala Yoga. pokoknya di rumah ya. Pokoknya Renang, olahraga. betul, badminton, monggo aja terserah. Pokoknya hobinya apa. olahraga. Oke, baik, itu ya yang paling penting. Kemudian ini ada Mbak Ana yang menanyakan juga apa nih? Oh, yang mau apa yang harus dilakukan kalau terkena stroke, gejala ketika awal terkena stroke tadi langsung ya ke RS. Ya, RS. jangan ditunda-tunda, segera ke rumah sakit. Jadi kalau kalau dia menanyakan fast actionnya pada awal serangan stroke itu apa? Ya langsung berarti ya. Langsung ke dokter. Ya mungkin saya tambahkan rumah sedikit sakit. aja. Jadi seringkali itu pasien kalau terutama stroke yang agak berat ya, kalau kesadarannya menurun seperti itu, saya hanya nitip pesan jangan jangan memasukkan apapun ke mulut. Ya kadang pasien sudah ngantuk-ngantuk nggak sadar gitu masih dikasih makan, dikasih minum, itu hati-hati. Jadi malah itu menyebabkan pasien tersedak, nggak bisa menelan, tersedak, masuk ke paru-paru, jadi infeksi paru-paru. Justru yang berbahaya, yang mengancamnya malah paru-parunya, bukan karena otaknya. Itu hati-hati. Jadi pasien seringkali seperti itu. Bapaknya kok lemes, apa nggak sadar, sudah dijak omong tapi masih dikasih makan, masih dikasih minum. Dikasih minum teh Iya, gitu ya. Sampai Padahal dia ke rumah sakit penurunan sudah sesak, kesadaran. sudah sesak nafasnya. Kenapa ya? Karena Kemasukan. masuk ke paru-paru seperti itu. Nah itu malah lebih sulit penanganannya. Jadi kalau pesan saya sudah langsung ke rumah sakit aja, nggak usah dikasih macam-macam. Bawa ke rumah sakit, nanti kalau emang kan di asesmen sama dokter UGD sama dokter saraf, nanti apakah pasien ini perlu pasang selang untuk makan dan sebagainya kan nanti di rumah sakit kayak gitu, nggak usah dipaksakan di rumah. Intinya kalau ada beberapa gejala yang disampaikan tadi segera ke RS Ke itu RS, tadi ya, betul. mulai dari apa namanya, mohon maaf, senyum Senyum tidak simetris, Senyum tidak simetris. gerak separuh tubuh melemah, terus kemudian bicara pelo, pelo, nggak bisa bicara, Kesemutan kesemutan, sebagian kebas paruh badan, Penglihatan terus kabur. rabun, pandangan kabur, Pusing. sakit Pusing, kepala atau sakit pusing yang kepala. hebat, muntah-muntah, muntah. langsung. Jadi nggak Langsung perlu ke rumah nggak sakit. perlu apa namanya apa ya, biasanya ini kan kalau di Indonesia itu kebiasaan dirasain dulu sampai sehari. Dirasain. Kalau enggak ini berarti langsung apa namanya diobatin dulu. Iya. Jangan ya berarti Jangan. dok. Jadi Langsung. kadang kayak gitu, bapaknya kok nggak dibangunkan, nggak bangun-bangun ya, paling istirahatnya paling kecapean gitu, tunggu aja besok lah gitu, besok kok nggak bangun ya gitu, padahal sudah dikasih makan, sudah kasih minum, sebenarnya sudah tersedak aja kayak gitu. Jadi hati-hati, Aspirasi jadi ya jadinya ya. mending ke rumah sakit saja. Aduh, ini apa namanya? Semakin penting stres sekali. ya. Enggak dok, aku nggak stres sama sekali, bahagia dapat info. Gitu ya Enak dokter ya, Wara. Mbak ya. Ada lagi dokter Wara mungkin yang mesti kita bahas nih pagi hari, banyak sebenarnya. Paling sih ini ya lebih ditekankan lagi itu untuk pencegahannya ya Mbak ya, tadi ya ada cerdik ya, cek kesehatan rutin, terus nyiapkan asap Menyiapkan asap rokok rokok. ya, terus itu kontrol Rajin gula aktivitas darah, fisik.
rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat seimbang, cukup, istirahat dan kelola cukup. stres. Oke. Nah, kelola stres itu juga menarik ya Mbak ya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai perempuan kadang tuh kalau misalkan sering-sering overthinking gitu Mbak, nggak sih Mbak? Iya dong. Generasi Iya. overthinking ya. Generasi overthinking, generasi mager, kaum mageran gitu ya. Kadang. Paling gitu sih Dok ya. Terus kebanyakan tuh pasien-pasien tuh sering bertanya nih Dok, ya. Kalau misalkan sudah terkena stroke datang ke IGD, lalu keluarganya tuh tanya, nanti setelah rawat jalan dari rumah sakit, itu terapinya ke dokter spesialis saraf itu berlanjut lama atau tidak gitu. Biasanya banyak ya Mbak ya yang nanya itu ya, apa nanti seumur hidup kayak darah tinggi sama gula darah tinggi itu ya, takutnya kayak gitu. Pengobatan itu apakah lama dokter, bertahun-tahun gitu atau tidak? Ya, tentu tergantung ya. Jadi tergantung seberapa cepat pemulihan dari pasien itu sendiri. Jadi dan juga yang paling penting juga adalah faktor resikonya. Jadi kalau dia sudah bisa terkendali dengan baik, minum obatnya bisa teratur, terus kemudian mengatur pola makannya, pola hidupnya dengan sudah sangat baik, terus kemudian pemulihannya juga bagus, bisa kok sebenarnya kita ndak harus ke dokter saraf, mungkin nanti obatnya dilanjutkan ke fasilitas kesehatan pertama kayak di puskesmas, di dokter umum atau di klinik, itu bisa, asalkan tadi itu jadi pemulihan sudah baik, faktor resiko juga sudah terkendali dengan baik, itu bisa kita nanti kembalikan ke vaskes tingkat pertama. Oh iya, Kayak jadi gitu. tidak seumur hidup gitu minum obat terus gitu ya Dok maksudnya ya. Ya, nanti tergantung kondisi Tergantung kondisi. masing-masing pasien. Ya, Dan mungkin untuk kekuatan ototnya dokter ya dibantu sama fisioterapi ya dokter ya. Betul. Sekarang juga banyak kok fisioterapi yang bisa dipanggil ke rumah kayak gitu, bisa layanan di rumah, jadi nggak harus ke rumah sakit, nanti fisioterapisnya datang ke rumah, nanti ngelatih di rumah juga bisa. Dan sebenarnya yang paling penting malah dukungan keluarga. Jadi kalau fisioterapis kan paling hanya ketemu 1 jam ya, 1 jam latih habis itu sudah pulang. Kalau keluarga kan setiap hari intens 24 jam di situ, malah keluarga yang paling berperan di situ. Jadi untuk latihan fisioterapi seperti itu. Oke, aduh waktunya ini udah mepet sekali nih. Nggak Sayang terasa ya? banget Sayang, nggak Mbak, terasa. ya. Nah, padahal Kayak tadi masih baru awalnya 5 aduh, menit. nah, tapi ternyata udah enak aja nih. Terakhir mungkin saya pengen nanyain ada beberapa apa ya istilahnya makanan yang mesti kita makan nggak sih Dok untuk maksudnya mencegah gitu. Mungkin ada rekomendasi nggak sih gitu? Karena kan yang dilarang itu kan jelas. Nah, tapi ada nggak rekomendasi supaya kita terhindar dari namanya stroke? Jadi yang paling penting ada tadi itu diet seimbangnya Mbak. Jadi bukan terkait sama jenisnya tapi seimbangnya. Jadi kalau kita makan tuh kan kalau zaman dulu ada 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang itu kan ada lagi yang piramida gizi itu, ada lagi yang pakai ukuran piring itu ya. Jadi piring dibagi 4. Jadi yang seperempat yang Isi piringku ya, ya, isi program piringku baru itu itu ya. Intinya kan adalah harus ada untuk energinya ada karbohidrat, kemudian ada sayur-sayurannya untuk mineralnya, kemudian ada lauknya atau proteinnya dan sebagainya, penting seimbang dan tidak berlebih. Seringkali itu muncul permasalahan kalau makanannya berlebih. Jadi pagi sudah sarapan sudah cukup, nanti agak siangan dikit masih ada snack, jajan berlebihan, manis-manis semuanya kayak gitu, atau asin-asin, jajan asin-asinan itu. Jadi kalau yang asin-asin itu terutama untuk tekanan darah Mbak Ica. Jadi hindari yang asin-asin, micin seperti itu ya. Ya, Kan yang penting kalau seperti itu. micin kan nggak boleh, tapi kalau kaldu jamur boleh dikasih. Itu sebenarnya iklan aja ya Mbak ya. Jadi kadang kan orang kan mikirnya nggak usah pakai micin tapi kasih kaldu jamurnya banyak gitu ya. Sama aja padahal Sama ya. aja, sama saja. Sintetis juga. Yang ya, penting sama tidak aja. berlebihan sih. Jadi ya boleh. Kalau selama kita memang tidak punya faktor resiko tadi itu, maka harus seimbang dan tidak berlebihan. Tapi kalau kita sudah punya faktor resiko, sudah hipertensi misal atau sudah diabetes, nah, maka harus lebih ketat lagi seperti itu. Jadi dan setiap individu itu pasti ada faktor resiko ya Dok, nggak mungkin nggak ada ya. Faktor resiko yang ada yang tidak bisa kita hindari Mbak, misal polusi ya. Kita kan nggak mungkin nih menghindari dari polusi yang ini semakin lagi rame, lagi viral ya polusi udara nih ya. Kan kita nggak bisa. Mungkin saya nggak ngerokok, tapi mungkin ada orang-orang sekitar saya yang asapnya kemana-mana. Rokok itu kan juga kita hirup juga. Jadi yang seperti itu mungkin juga kita nggak bisa hindari. Mungkin saya sehat, nggak ada hipertensi, nggak ada diabetes, tapi lingkungan sekitar kita, makanan yang paling sulit itu ya. Karena enak sih memang ya makan. Jadi kadang tuh sulit ada yang mengontrol nanya ini. juga itu Dok,
faktor genetik, Dok. Ya. Biasanya kan ada juga yang nanya ya, orang tua saya tuh stroke, apakah nanti saya pas tua itu stroke gitu? Itu gimana? Kaitannya mungkin dari faktor resikonya mungkin, Dok, genetiknya ya, Dok ya. Itu gimana, Dok? Memang tidak bisa langsung kita bilang pasti ya. Jadi orang tuanya dulu stroke, anaknya ini pasti stroke, enggak bisa. Jadi tapi memang meningkatkan resiko. Jadi kemungkinan resiko terkena stroke pada anaknya juga lebih tinggi. Maka kalau memang orang tuanya sudah memang terkena stroke, maka anaknya hati-hati. Kehati-hatiannya gimana ya? Tadi itu mengontrol makanannya, kemudian pola hidupnya, olahraganya, aktivitasnya, jangan sampai dia berat badan berlebih. Supaya apa? Supaya nanti jangka panjang dia jangan sampai stroke seperti orang tuanya, karena dia sudah punya satu faktor resiko yang dia tidak bisa ubah. Gimana cara Genetik merubah ya. orang tua kan nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Jadi Gitu. diseimbangkan dengan menghindari faktor Ya, risiko yang yang masih lainnya, bisa betul. dicegah gitu ya, Dok ya. Oke deh, kayaknya nih apa namanya, mungkin nanti next akan ada pembahasan stroke sesi kedua. Waduh. Nih. Menarik sepertinya gitu. Karena masih ada banyak hal yang perlu dibahas, dan mungkin juga saya yakin dari Dr. Afif sendiri juga ada banyak hal juga yang perlu di-share ya, Dok ya. Ini masih hanya sekian persen yang tentang stroke yang sebenarnya harus banyak diketahui oleh Betul, masyarakat betul. gitu. Tapi sayang sekali karena waktu juga sudah hampir di jam 8. Ini mungkin ada terakhir yang ingin disampaikan untuk Sobat Mahardika, masyarakat yang saat ini mendengarkan, begitu. Saya dulu atau Iya. Dr. Wara dulu? Boleh Dokter Woro, ini tadi yang mungkin kayaknya ke Dokter Afif dulu, nanti Dokter Woro menyimpulkan ya, gitu. boleh. Karena Konklusinya saja. Boleh, Dokter monggo. Afif. Ya, kalau saya tetap pesannya yang pertama, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Dan stroke adalah kondisi kegawatan. Apabila ada gejala mengarah pada kondisi stroke, maka segera ke rumah sakit, jangan ditunda-tunda untuk mendapatkan penanganan terbaik supaya angka kematian dan angka kecacatan bisa kita minimalkan. Amin. Itu Oke. keren, singkat, padat, jelas. Dokter Wara. Nggak jauh beda ya, Mbak ya, ini nanti saya ucapkan kayak Dokter Afif. Jadi kalau misalkan sudah menemukan gejala stroke, cepat segera ke RS karena terapi awal atau penanganan awal itu menentukan ke depannya gitu. Tadi seperti yang Dokter Afif jelaskan ya, segera ke RS. Senyum tidak simetris, pelo, kelemahan tubuh sebelah, penglihatan kabur, kesemutan sebelah, nyeri kepala hebat atau muntah-muntah ya, Dokter ya, seperti itu. Ya, terima kasih Dokter, tidak terasa ya, Mbak ya. Ternyata kita Terima ngobrolnya kasih. itu udah 1 jam nih ya. Ternyata kurang ya, sekali. 1 jam. Iya, Ya. saya kira 1 jam itu lama, ternyata baru ngobrol seperti 5 menit ya. Apalagi tentunya ini pokok pembahasannya adalah yang sering terjadi di Masyarakat. Makanya masyarakat juga ada beberapa yang bertanya karena mungkin juga ada yang mengalami atau mungkin ada yang saudaranya mengalami, Betul, begitu ya. betul. Baik, terima kasih Dokter Afif, terima Terima kasih kasih. Dokter Woro. Sampai jumpa Terima lagi kasih di juga. Iya, Mbak. podcast-podcast Terima kasih. berikutnya. Semoga sehat selalu. Dan tentunya kita tetap ketemu dalam suasana yang sehat-sehat dan Amin. lebih Ya baik Rabbal. lagi, begitu Siap. ya. Iya, siap. Semoga Makasih. podcastnya berlanjut terus ya, Mbak ya. Amin. Nah, siap, kita tunggu. Terima kasih Mbak Ica, Terima Dokter kasih. Afif. Terima kasih ya, Mbak. Dok. Sarangeo, sampai jumpa dan Sarangeo. dan Sobat Mahardika, kita usaikan untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Moga-moga nanti kita tetap bisa ketemu sama dokter-dokter kece dari ID Kota Blitar. Saya Ica Puspita bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, dokter-dokter kece pagi hari ini. Terima kasih, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,9 LPPL Radio Mahardika FM. Fresh, dinamis, up to date. Hari ini adalah hari baru. Ayo berkarya tanpa ragu. Ini semangatku, mana semangatmu? Ayo bangun kota Blitar yang lebih maju. Pajamat rapi pakai kemeja.